Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman ataupun rekan-rekan semua. Tentunya masih di channel yang sama, di channel yang membahas seputar perbaikan elektronik, dan tentunya juga tutorial perbaikan elektronik. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan Sharp Alexander Pro 21 inch flat dengan model 21 PXF 200 dengan keluhan mati total. Nah, mati total yang seperti apa? Langsung saja kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang tampak di gambar ya, dan kalian dengar, TV ini mati total disertai suara decitan seirama apabila kalian dengar ya, serta indikator pun mati, dan saya coba start pun dia tidak mau menyala. Oke, saya matikan. Ini hanya untuk pemula ya, hati-hati bila menemukan kerusakan seperti ini. Biasanya pada blok primer, pada elko 400 volt atau 450 volt, di situ tegangan masih tersimpan. Intinya tegangannya masih ada, hati-hati ya. Nah, apabila mau mengeksekusi, buang dulu muatannya. Nah, apakah yang terjadi dengan televisi ini? Oke, apakah kerusakan ada pada blok sekunder atau pada blok primer? Nanti kita akan bongkar sama-sama. Namun saya ingatkan bagi teman-teman ya yang baru menemukan channel ini ataupun yang sudah menemukan, sering menonton hanya saja belum subscribe, silahkan subscribe dan like ya. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari saya. Dan tentunya kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita eksekusi. Seperti ini ya penampakannya teman-teman setelah casing belakang terbuka. Seperti yang saya katakan tadi ya, jika menemukan kasus seperti ini, hati-hati ya. Bagi pemula hati-hati, karena di blok primer atau di elko 400 volt masih menyimpan tegangan, maka harus buang dulu muatannya sebelum kalian memperbaiki. Nariknya pun hati-hati ya. Oke, kita balik mesinnya. Tunggu. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, tunggu. Nah, seperti ini. Sebagai pembuktian ya, akan saya lihat. Nah, posisi steker sudah terbuka. Apakah di primer masih menyimpan tegangan? Silahkan simak di tester ini. Apakah di sini masih menyimpan tegangan? Nah, itu teman-temannya. Di situ masih ada 239 ya. Dia ada 240 volt. Nah, tuh. Jadi jangan asal pegang. Ini hanya untuk pemula ya, yang master abaikan. Bagaimana cara membuangnya? Kita buang pakai bohlam. Pakai solder juga nggak apa-apa ya, jangan disolderkan langsung ya, biar elkonya tidak cepat rusak. Nah, itu sudah tidak ada ya. Kalau seperti ini sudah tidak ada, dipegang pun sudah aman. Oke, tidak usah cek-cek tegangan ya, karena yang jelas pasti sudah tidak ada tegangannya pada blok sekunder, karena tidak ada indikator yang menyala, berarti memang 0 volt di situ. Kita langsung cek-cek
komponen pada blok sekunder. Nah, seperti yang saya katakan, pada blok primer saya rasa tidak ada masalah ya. Kita cek skala buzzer, oke, atau skala dioda. Perlu ketahui ya bagi teman-teman, jika menemukan gejala seperti tadi, kerusakan biasanya ada pada blok sekunder. Untuk primer tidak apa-apa. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena ada usaha ya, TV ini mau start. Nah, intinya dia ada digital, intinya mau start cuma tidak mampu. Seperti itu, tidak bisa. Intinya berarti primer tidak bermasalah. STR sudah bekerja, mau start tapi tidak bisa. Nah, oke, kita cek blok sekunder saja ya. Oke. Tahu sebagai pembuktian akan saya buktikan pada blok primer apakah short atau tidak. Oke. Nah, itu ya, kita lihat, kita balik. Nah, itu tidak ada yang short ya teman-teman. Kita cek delco besarnya, sudah tidak ada yang short, berarti blok primer tidak ada masalah. Lalu kita cek dioda B+. Oh, ini kok bunyi teman-teman. Ini ya, terlihat short atau memang sudah short. Kita cek yang lainnya. Kita cek pin transistor horizontal, kita cek. Nah, di sini juga ya short. Nah, bolak-balik dia short. Bisa jadi juga transistor horizontal ini short. Lalu cek B+. Kalau ini tidak boleh short ya, atau lah ini short juga ini. Oke. Ya teman-teman, ini sebagai clue lagi ya, jika menemukan seperti ini. Nah, ada degitan, terus saat dites dioda ini short, terus transistor horizontal short, B+ dengan ground juga short. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, kerusakannya ada pada flyback itu sendiri short atau dioda ini teman-teman. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena B+ ini short. Nah, oke. Atau jika transistor horizontal ini short seperti tadi ya, kalau ini memang benar-benar short, saat kita tes B+ dengan ground tidak ada indikasi itu short. Kalau memang ini yang short, saat kita tes B+ itu tidak short, lalu kita tes transistor horizontal short, berarti dipastikan transistor horizontal short. Namun jika melihat pengetesan seperti tadi, dioda short, B+ dengan ground short, terus transistor horizontal short, itu menandakan bahwa salah satu di antara tiga ini yang short, bukan semuanya short. Oke. Untuk memastikan kita buka ya bebannya dan juga transistor horizontalnya. Kita buka dulu beban B+ nya ya. Flyback ini kita buka. Kita buka di jumpernya saja. Beban B+ sudah saya buka. Lalu kita cek lagi B+ nya, diodanya ya. Diodanya kita cek. Nah, ini teman-teman ya, sudah tidak short teman-teman. Berarti B+ aman. Atau kita cek min dan plusnya.
tidak short ya teman-teman. Lalu kita cek pin B+ pada playback dengan ground. Nah, itu teman-teman ya, sudah terlihat short, berarti dipastikan playback ini rusak. Oke, kita cek transistor horizontal. Nah, dia short ya, dia short. Nah, apakah transistor horizontal ini short? Belum tentu teman-teman ya. Yang perlu diketahui, kenapa saya bilang belum tentu, karena memang sekarang sudah diketahui bahwa playback ini short. Sedangkan transistor horizontal ini masih terhubung dengan pin kolektor, pin pada kaki kolektor playback. Jadi bisa saja sebenarnya playbacknya yang short, pin kolektor dengan ground. Nah, untuk memastikan apakah transistor horizontal ini short apa tidak, kita buka pin kolektornya. Nah, itu ya triknya teman-teman ya, biar tidak asal memvonis oh ini short langsung short. Nah, seperti itu tidak ya. Kita harus tahu ciri-cirinya dulu. Apakah benar transistor horizontal itu short apa tidak dalam kondisi playback short. Nah, kita harus tahu ngeceknya. Nah, terkecuali playback tidak short, dicek itu normal, tidak short dengan ground. Kalau saat cek transistor horizontal ada indikasi short, berarti murni transistor horizontalnya memang short ya. Meskipun tidak dibuka seperti ini, karena playbacknya sudah memang normal. Kita cek apakah dia short. Nah, tidak teman-teman ya. Kita melihatnya cukup dengan kolektor dan emitter saja ya. Nah, seperti ini tidak ada ya. Probe hitam ada di kolektor dan probe merah pada di emitter atau pada ground. Maka akan ada angka di situ ya, dengan skala dioda. Nah, seperti itu. Tapi jika dibalik, kolektor ada pada probe merah atau probe hitam pada ground, maka tidak ada nilai. Itu menandakan transistor horizontal ini normal. Kita sekarang coba pin kolektor dengan ground, pin kolektor playback maksud saya. Nah, ini teman-teman. Nah, dan bisa dipastikan memang playback ini sudah short. Dan untuk transistor horizontalnya tidak short. Oke, kita sekarang kita coba apakah B+ sudah keluar. Nah, setelah beban dilepas, apakah tegangan mau keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di probe apakah dia mau keluar. Nah, itu teman-teman ya, lampu indikator sudah menyala dan tegangan 125 normal teman-teman ya. Ya, sudah start normal dan suara decipan pun hilang. Nah, berarti sudah dipastikan ketahuan bahwa penyebabnya adalah playback yang short. Nah, itu maksud saya teman-teman ya. Kita harus pakai prediksi awal agar tidak nyasar ke mana-mana dalam memperbaikinya. Kita buka dulu ya. Oke, kita buka dulu playbacknya ya. Playbacknya sudah terbuka teman-teman ya. Dan di sini kodenya
JF kelihatan nggak? JF 0501326601. Nah, itu ya. Oke, saya cari penggantinya dulu. Ditunggu ya. Oke, saya sudah menemukan penggantinya ya. Hanya saja beda modelnya ya. Di sini yang bawaan tipenya itu JF 0501326601, sedang penggantinya BSC 250232K. Sama-sama punya sub ya, hanya bedanya yang pengganti ini punya slim, sub slim. Nah, dimana di sini juga ada perbedaan ya teman-teman. Untuk pin vertikalnya, nah yang ini pin vertikalnya itu beda. Yang bawaan itu 26 volt, sedang yang pengganti ini sekisaran 30 volt. Ini terlalu besar di vertikal ya. Tapi nanti akan saya modifikasi ya, seandainya memang vertikalnya over. Oke, untuk sementara kita pasang aja dulu ya. Kita pasang dulu penggantinya. Untuk datasheetnya sama ya, kaki-kakinya. Iya, sedikit saya terangkan ya sambil kita pasang playback. Nah, sambil saya terangkan sedikit. Kalau mengganti playback TV sub itu sudah menjadi tradisi ya. Biasanya ada saja kendalanya ya, baik itu gambar kurang lebar atau kelebaran, OSD rusak atau tidak tampak OSD-nya, macam-macam pokoknya dah. Kadang protek karena 180-nya kurang tegangan videonya. Jadi bagi teman-teman bila mengganti playback playback TV sub menemui kendala setelah pemasangan, itu bukan karena apa ya, memang sudah turunan. Saya aja sebenarnya males ya kalau sudah ganti playback pada TV sub, apalagi KW penggantinya ya. Kebanyakan pasti selalu bikin prank, lalu bikin ulah ya. Semoga saja kali ini tidak ya, semoga saja. Walau sebenarnya pasti ada, apalagi dengan lain tipe seperti ini ya, lain kode playbacknya beda, biasanya pasti ada lah trouble-nya. Beban B+ kita pasang. Pemasangan playback sudah selesai, kita cek B+ nya apakah saat dikasih beban playback baru tegangan akan hilang atau bunyi cicit lagi atau normal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan normal ya, 125 sudah normal. Saya sambungkan dulu transistor horizontalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba apakah akan keluar tegangannya. Iya, TV sudah start ya. Dan untuk vertikal, wah ini teman-teman, bener ya, vertikalnya over teman-teman. Dan kita lihat di cermin, tunggu, kita lihat di cermin dulu ya, apakah resistor sudah muncul.
situ sudah keluar ya teman-teman. Kita matikan saja dulu. Oke ya teman-teman, ternyata benar dugaan saya, vertikal over ya, yang seharusnya 26-27 ini melonjak menjadi 32 karena memang di data sheetnya ya, di data sheetnya memang 30 volt, jadi over ini ya, masuk kategori over. Dan juga ini gambar terlalu lebar ya, melihat dari OSD nya di situ melebar. Untuk B plus 125 normal ya. Untuk OSD bisa terlihat di sana melebar, berarti gambar juga ini pasti melebar ya, karena FBT-nya beda. Oke, bukan masalah ya. Mungkin nanti akan saya bahas di video berikutnya. Saya matikan dulu ya, karena ini over, tidak saya coba ke STB. Maaf. Demi menjaga vertikalnya aman ya, agar tidak terbakar. Untuk tegangan vertikal nanti teman-teman bisa berkunjung di video berikutnya ya. Nanti saya akan buatkan videonya beserta juga cara mengecilkan gambar setelah ganti playback. Ternyata kerusakannya ada pada playback ya. Playback bawaan diganti dengan beda tipe, dan akhirnya ya gambar terlalu lebar. OSD tadi juga sempat berkedip-kedip ya, itu memang sudah penyakit turunan ya. Dan juga vertikal over karena memang datasheetnya di playback pengganti memang 32. Saya rasa cukup sekian ya, perbaikan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mencari solusi di channel saya. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi referensi buat kalian semua, bisa menjadi pembelajaran juga, terutama untuk para pemula. Jangan bosan-bosan berkunjung, dukung terus channel ini agar terus berkembang, agar saya terus bisa berbagi ilmu untuk kalian-kalian semua. Oke, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.